Untuk paham Schopenhauer, kita butuh kenal dulu 3 filosof dan 1 aliran filsafat. 4-empatnya sudah pernah dibahas di ngaji. Yang pertama Plato, yang kedua Immanuel Kant, yang ketiga romantisisme, yang keempat Buddha, filsafat timur Buddha, khususnya konsep nirwana sama maya. Harus ngerti cara berpikir ini dulu, nanti baru mudah untuk belajar Schopenhauer. Plato diambil teori ideanya. Katanya Plato kan, hidup ini ada realitas, gambar yang kita lihat sama realitas yang sejati. Nah, realitas yang sejati ini bukan yang tampak ini. Yang sejati itu yang ada dalam idea. Saya lihat kalian, tak sebut manusia. Lihat itu juga manusia. Lihat yang pojok sana, meskipun yang sana pakai jilbab ditutup, saya juga menyebutnya manusia. Kenapa saya bisa sama menyebut ini semua manusia? Karena ada konsep manusia yang utuh, yang sempurna dalam dunia idea. Mungkin ada yang cacat, mungkin ada yang rambutnya keriting, rambutnya gondrong, gundul, ada yang pesek, ada yang mancung, macam-macam. Tapi semua saya sebut manusia. Kenapa? Karena ada konsep manusia yang utuh, yang itu di dunia idea. Ini yang sejati sebenarnya. Yang beda-beda dan macam-macam itu ndak asli, cuma tampilannya. Kalau Plato kan analoginya pakai analogi gua. Gua bukan gua aku lah ya, goa. Ya, analogi goa. Ya diulang lagi ngaji pas Plato. Jadi intinya itu nanti dikembangkan lebih lanjut oleh Schopenhauer. Teori pertama itu. Yang kedua Immanuel Kant. Immanuel Kant juga membagi 2 kayak Plato, tapi bukan dunia idea sama dunia nyata, tapi namanya dunia fenomena sama noumena. Fenomena itu sesuatu apa adanya, sesuatu dalam pandangan kita. Kalau noumena itu sesuatu apa adanya. Misalnya mikrofon ini saya lihat, saya pahami, ini kan berarti mikrofon menurut saya. Berarti sekarang dia jadi fenomena namanya. Lihat gelas. Oh, fenomena gelas yang saya lihat. Kenapa fenomena? Karena ini gelas menurut saya. Nah, gelas yang asli ada, cuma gelas yang asli itu kita tidak pernah tahu. Kenapa? Karena begitu kita tahu, dia bukan gelas yang asli, tapi gelas menurut saya. Jadi das Ding an sich itu tidak ada. Das Ding an sich itu barang apa adanya. Kacamata saya lihat, sudah kacamata menurut saya. Kalian lihat kacamata menurut kamu. Kacamata yang asli itu kayak gimana? Tidak ketemu, tidak ada. Selalu menurut saya. Itu Immanuel Kant. Teorinya namanya fenomenalisme. Jadi aslinya sesuatu itu tidak akan bisa kita jangkau. Yang kita jangkau selalu sesuatu menurut saya. Ini nanti berkembang luar biasa di era posmo, misalnya ketika kajian-kajian hermeneutik. Itu kan basisnya teorinya Immanuel Kant ini. Al-Quran mungkin pasti benar, pasti baik. Tapi begitu kita pahami, kita baca, jadinya Al-Quran menurut pemahaman kita, menurut pembacaan kita. Itu sebenarnya melanjutkan ini. Basis teori yang nanti dikembangkan oleh orang-orang hari ini. Barangnya sih itu, tapi pemahaman kita tentang barang itu beda dengan barang itu aslinya. Jadi
Itu namanya fenomenalisme kalau di Immanuel Kant. Agak mirip dengan Plato. Yang dunia idea, dunia nyata. Ini dasar-dasar teorinya, harus ngerti ini dulu. Terus romantisisme. Dulu kita pernah ngomong Rousseau dan kawan-kawan, aliran romantisisme. Intinya mau ke hidup secara natural. Termasuk menonjol dalam bidang seni, termasuk menganggap hidup ini butuh seni karena hidup ini penderitaan. Nanti diulang lagi, nanti dijelaskan lebih panjang juga oleh Schopenhauer. Silahkan dicek lagi rekamannya, kalau tak jelasin lagi sekarang nanti panjang. Yang terakhir filsafat timur. Dulu kita juga pernah ngomong tentang Buddhisme, bahwa hidup ini hanya ilusi. Atau kayak Ghazalian itu, jangan-jangan hidup ini tidak nyata. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Justru setelah mati kita bangun. Kayak kita waktu bangun tidur, itu kan waktu mimpi kan kita tidak sadar ngalami macam-macam. Jangan-jangan terus kita paginya bangun. Jangan-jangan hidup kita itu begitu. Sekarang ini sebenarnya mimpi. Besok setelah mati, oh alah tadi itu mimpi toh. Cuma kamu tidak tahu. Sekarang yang belum sadar waktunya mimpi. Kalau kamu mimpi kan juga tidak sadar kalau itu mimpi. Kan enggak, kalau kamu sadar mimpi, wah mumpung mimpi bebas wae kan mesti ngono kamu. Tapi kan tidak bisa karena kamu tidak tahu kalau waktu itu kamu sedang mimpi. Sekarang juga begitu. Hidupmu ini jangan-jangan kayak mimpi, semuanya hanya ilusi. Tidak ada yang benar. Kamu sadar itu nanti setelah kamu meninggal, begitu dibangkitkan lagi. Alah iya ngapain kemarin sampai tawuran, maki-makian sampai wong itu cuma ilusi semua. Mimpi semua. Nah, itu ajaran Maya kalau dalam tradisi Buddhisme. Semua ini ilusi sementara, harus dilampaui. Jangan, makanya hampir semua sufi menyuruh kita jangan terikat oleh dunia ini. Karena yang terikat oleh dunia ini dia akan tertipu. Tipuannya dunia itu jangan dicari triknya. Ya dunianya itu sendiri tipuan. Tidak ada sulapnya, ya dunia ini sulapan. Tidak ada yang asli. Semuanya permainan. Kan Quran sudah ngomong, wa mal hayatud dunya illa lahwun wala ibun. Hidup di dunia ini ya cuma lahwun wala ibun, gojek sama main-main. Iya, gojek maksudnya bahasa Jawanya gojek, bahasa Indonesianya main. Ya, jadi hidup ini kan mampir gojek. Mampir bergurau sebentar. Jadi ya senang-senanglah sebentar karena setelah itu melanjutkan perjalanan. Nah itu dasar-dasarnya 4 ini ya, Plato, Immanuel Kant, romantisisme, dan filsafat timur. Ini beliau mau mencoba, karena nanti di kantornya Schopenhauer itu ada patungnya Buddha dan patungnya Immanuel Kant. Nah kalian juga gitu, kalau punya idola kan mesti gambarin buat tempel di kamarmu itu kan. Saya tidak tahu idolamu apa, Dragon Ball atau Doraemon. Itu kan buat tempel. Kalau Schopenhauer kan idolanya beda, Immanuel Kant. Ya kamu suka siapa pasang aja di mau filosof-filosof kemarin yang kamu suka pasang aja di sana. Oke, daripada masang gambari artis, nanti kalau artisnya tua kan kecewa. Sudah nggak cakep lagi kayak waktu mudanya. Oke. Nah, masuk ke teorinya sekarang. Dasarnya mirip teori fenomena atau teori ideanya Plato. Jadi the world as my representation. Dunia ini sebenarnya hanya representasi. Representasi itu presentasi ulang. Apa sih maksudnya presentasi ulang? Aku menampilkan lagi dunia versiku. Jadi ngaji ini tidak pernah objektif. Ngaji filsafat ya ngaji filsafat. Selalu ngaji filsafat sebagaimana aku pahami. Makanya ketika misalnya
ada beberapa teman yang nulis testimoni tentang ngaji ini, isinya kan beda-beda. Kenapa? Karena ngaji ini tampil dalam dirinya sesuai presentasinya dia, maka presentasi ulang adanya ngaji ini dan pemahaman orang terhadap ngaji ini. Jadi 2 kali, makanya presentasi ulang. Laptop ini dia tidak tampil sebagai dirinya, tapi tampil sebagai yang saya pahami. Sesuai kapasitasku. Karena dalam diriku ada informasi tentang laptop, saya menyebutnya laptop. Simbahku di kampung mungkin yang nggak pernah ngerti laptop itu apa, informasi kayak gitu ndak ada. Nonton gini mungkin bingung, dianggap TV. Ngertinya cuma TV. Lo ada TV bisa dilipat, mungkin bisa begitu ngelihatnya. Kenapa? Ndak pernah ada informasi. Jadi dia melihat laptop, representasi versi dia bukan laptop tapi TV yang bisa dilipat. Jadi the world is my representation. Jadi hidup ini, kenyataan yang kita lihat semuanya itu sifatnya fenomenal dan ilusif. Kenapa ilusi? Yang sejati tidak ada. Kenapa tidak ada yang sejati? Tidak pernah kepegang. Selalu versiku. Sepak bola aja kan juga begitu. Kalian ada yang suka klub A, suka klub B, suka klub C. Merasa klubnya paling hebat. Padahal yo kadang-kadang yo kalah. Kadang-kadang yo seri bareng. Tapi kan sesuai presentasimu masing-masing yang paling hebat siapa. Jadi selalu dunia itu selalu versi. Tidak pernah asli. Jadi kadang-kadang versinya malah bertumpuk-tumpuk. Ngaji ini menurut si A, terus dia nulis, tulisan si A dipahami orang lain, dia dan seterusnya. Al-Quran dipahami Imam Syafi'i, berarti Al-Quran versinya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanti dipahami oleh orang-orang yang setuju melahirkan mazhab namanya Syafi'iyah. Syafi'iyah di Indonesia mungkin diikuti misalnya oleh Mbah Hasyim Asy'ari melahirkan NU. NU nanti dipahami ala Gus Dur jadi NU versi Gus Dur. Nanti mungkin pecah lagi, Gus Dur yang PKB apa Gus Dur yang non politik apa yang Gus Dur. Selalu begitu, selalu representasi, selalu dipresentasi ulang. Jadi itulah karakternya dunia. Dan kalau presentasi ulang berarti saya yang memahami, laptop yang dipahami. Dan ini selalu hadir bareng, tidak pernah terpisah. Kalau dipisah, relasinya hilang, ya tidak ada pemahaman itu, ya laptopnya tidak ada, sayanya tidak ada. Selalu hadir bareng. Jadi subjek dan objek itu my representation sekaligus. Cara orang memahami realitas. Jadi tidak usah terlalu diambil serius, katanya Schopenhauer. Kenyataan itu, realitas itu sifatnya ilusif. Tidak ada yang sejati. Selalu versiku. Mungkin Habib tertentu bagi seseorang dia luar biasa, bagi orang yang lain dia harus dijauhi. Kenapa? My representation. Setiap orang merepresentasikan keinginannya sendiri-sendiri. Jadi the world as my representation. Rumus pertamanya ini harus diingat-ingat. Jadi tidak ada sesuatu yang sejati. Semuanya ilusi. Ini kan mirip ajarannya Buddha. Semuanya kosong. Nama besarmu kosong. Kehebatanmu itu kosong. Kekayaanmu kosong, kemasyhuranmu kosong. Semuanya hanya persepsi, hanya ilusi, representasimu sendiri. Maka orang itu bisa pesimis, bisa optimis sesuai yang dia inginkan. Bisa berpikir positif, bisa berpikir negatif sesuai yang dia mau. Karena dia sendiri yang merepresentasikan. Ngaji ini dianggap sesat, menyesatkan juga bisa.
dianggap bermanfaat juga bisa, dianggap cuma tombong nganggur aja daripada ndak ada kesibukan, yo iso. Tinggal caramu membaca. Kenapa? Karena duniamu kamu sendiri yang bikin. Disitulah letak ilusifnya. Bahkan misalnya urusan cinta cantik dan tidak cantik kan juga versi. Bagimu cantik luar biasa, mungkin bagi orang lain biasa-biasa saja. Ada yang cakep, ndak dapat pacar, padahal perasaan ya cakep, tapi kok ndak entuk-entuk. Mungkin bagi orang lain nggak terlalu cakep, biasa-biasa saja. Kamu aja yang over GR. Ya kan? Nah, itu my representation. Representasimu sendiri. Nah, kuncinya apa dari representasi itu? Kuncinya adalah will. Jadi, tadi ya saya jelaskan lebih mudah. Antara aku dengan laptop, itu jembatannya cuma satu, will. Karepmu, keinginanmu. Saya sebut tadi versimu, itu kan sesuai karepmu. Apa yang ada di balik dirimu. Jadi pintu gerbangnya adalah kehendak. Realitas itu sifatnya ilusif, dan di balik realitas ini, di balik hubunganku sama laptop ini ada kehendak. Kehendak itu semacam pola yang ada di belakangku, yang mendorongku berpikir, yang mendorongku menginginkan sesuatu, yang mendorongku punya hasrat satu hal dan seterusnya. Tak kasih contoh. Ini harusnya flash disk. Membacanya juga flash disk. Tapi ketika punggungku gatel, aku punya kehendak untuk ngukur apa bahasa garuk. Tanganku nggak nyampe, pakai media ini. Will ingin garuk. Maka yang semula flash disk sekarang jadi alat garuk. Saya representasikan flash disk ini sekarang sebagai alat garuk. Kenapa begitu? Willku yang membunyikan. Keinginanku. Padahal dia ulama besar, luar biasa, pakai jubah, pakai surban, jenggotnya panjang. Kok kamu maki-maki? Dalam dirimu pasti ada kehendak, ada will yang jelek tentang beliau. Jadi dorongan batin, dorongan diri paling kuat dalam diri manusia itu will, kehendak. Jadi misalnya yang membunyikan teh ini pantas apa enggak pantas sih ditaruh di atas ini, itu kan yang bunyi bukan akalmu, bukan dirimu, tapi willmu yang menjawab. Sehingga kamu kemudian menarik relasi dengan teh ini pantas apa enggak pantas. Laptop ini terlalu besar apa cukupan sih besarnya? Kemudian layar di situ dengan tulisan kecil-kecil gitu cukup apa enggak? Itu jawabanmu ditentukan oleh willmu sendiri. Keinginanmu. Kamu sih pinginnya layar itu diperbesar dikit biar tulisannya enggak kecil-kecil, biar yang di belakang kelihatan. Ada yang enggak Pak, itu sudah cukup. Ada yang yang penting ada lah Pak, enggak masalah. Lah beda-beda menghadapi layar itu siapa yang membunyikan? Willmu, keinginanmu, hasratmu. Jadi ternyata jembatannya antara aku dengan barang, objek dengan subjek, kuncinya ternyata tidak di akal, di will, kehendakmu, karepnya dulu. Ini yang harus dibongkar, katanya Schopenhauer.